Intinya kita bermaulid Nabi itu tidak hanya dengan tibaan tok. Oleh karena ini menjelang maulid Nabi, dan di situ ada pro dan kontra, dan juga yang pro juga ini ada juga kadang caranya juga kadang-kadang tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh syariat. Ya. Oleh karena itu di sini kami ingin membahas masalah itu. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurubat. Katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani, hasil karya tulisnya atau karangan kitabnya saja meliputi berbagai kitab-kitab tafsir, tasawuf, fikih, apalagi itu Imam Nawawi. Usianya juga tidak panjang, 45 tahun, tapi dari hasil karyanya itu tidak sebanding dengan usianya. Itu Imam Nawawi. Dari usia yang 45 tahun itu kalau dilihat dari karyanya itu seakan-akan nggak masuk akal. Ternyata setelah diselidiki, Imam Nawawi Al-Bantani itu tidurnya itu ya di atas karangannya itu. Jadi ngarang sambil tidur. Kadang tertidur, bangun, diteruskan lagi. Tidak ngantuk langsung meleset gitu, enggak. Makanya dalam usia 45 tahun itu yang sangat pendek itu beliaunya hasil karya tulisnya banyak. Ya. Al-Majmu' Syarahnya Muhadzab termasuk itu karenanya. Ya. Tafsir Munir itu juga karyanya Imam Nawawi banyak, dan hasil karyanya bukan hanya dipelajari di Indonesia saja, bahkan di luar negeri. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani, alim al-alama, itu bukan alim saja, al-alama. Beliau ngarang kitab yang namanya Madarijus Su'ud. Ya. Di sini diterangkan, katanya Imam Nawawi memperhatikan terhadap hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk di antara salah satu paling besarnya ibadah. Di saat ada orang lain yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, tapi Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan itu ibadah yang paling besar di antara ibadah-ibadah yang paling besar yang lain. Satu di antara ibadah yang paling besar di antara ibadah besar yang lain, yaitu i'tina bi maulidin Nabi, memperhatikan hari kelahiran Nabi. Itu. Kalau toh sekarang ada yang tidak setuju dengan ini dan mengatakan bukan ibadah, bahkan bid'ah, mungkin mereka adalah ilmunya paling tidak harus setara dengan Imam Nawawi. Kalau tidak, ya kita harus meragukan apa yang diucapkan. Karena Imam Nawawi seperti itu mengatakan maulid Nabi itu adalah min a'dhamil qurubat, termasuk di antara salah satu ibadah yang paling besar. Caranya wadzalika yahsulu bi'it'amit ta'am. Caranya kita memperingati maulid Nabi itu ya apa? Yaitu memberikan makanan, atau dengan kata lain sedekah. Dalam rangka maulid Nabi kita sedekah kepada siapa saja, itu nilainya ibadah. Maulid Nabi kita dum-dum apa gitu, makanan apa, atau uang apa ke tetangga, itu sedekah. Hasil kita memperingati maulid Nabi. Artinya nilainya ibadah. Bukan cuma ibadah, a'dhamil qurubat. Begitu. Ya. Satu, sedekah. Ya. Dua, wa qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an.
Kita baca Al-Quran, kita niatkan untuk hormat ke hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hasil. Atau ibadah-ibadah yang lain, kita sholat tahajud, kita sholat sunnah, ya, malam kita sholat sunnah, ya, kita niatkan untuk memperingati Maulid Nabi, hasil. Terus-terusannya wa dzikril qasaidin nabawiyah, termasuk juga dengan menyebut atau ya menyebut qasidah-qasidah nabawi. Apa itu qasidah-qasidah nabawi? Tibaan, berjanjian, burdaan. Di situ isinya sejarahnya Nabi Muhammad. Itu juga hasil. Intinya kita bermaulid Nabi itu tidak hanya dengan tibaan tok atau dengan ibadah tok, tapi juga dengan sedekah juga. Lah yang kita lakukan biasanya itu ya ada sedekahnya, ya ada bacaan-bacaan Al-Qur'annya, juga ada bacaan tibanya. Itu lengkap sudah. Kata Imam Nawawi, itu namanya paling besar-besarnya ibadah. Sudah hasil. Masalahnya timbul masalah ketika caranya kita bersedekah tidak seperti biasanya. Apa itu? Kita kumpulkan bersama-sama di musola. Kita kumpul di satu RT, kita kumpul di satu RW, dikumpulkan bersama. Ya. Lah itu satu, mengandung nilai ibadah sedekahnya, dua, mengandung nilai adat kerukunan. Jadi sampean sedekah mestinya caranya seperti tadi cukup sudah. Oleh karena di berbagai daerah itu ada aturan, bukan aturan, kebiasaan atau adat yang lain dengan tempat yang lain, maka macam-macam. Di sini seperti ini, di sana seperti ya apa, macam-macam. Apa? Asalkan tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa, ya. Tapi juga harus dipertahankan nilai ibadahnya. Katakanlah sekarang kita bawa sedekah ke musola, tetap sampean niatnya harus sedekah. Kalau niatnya tidak sedekah, hilang nilai ibadahnya, tinggal nilai kerukunannya. Dibawa itu, katakanlah satu bak, oleh karena sekarang macam-macam. Ada yang pakai bak besar, ada yang pakai wajan, atau pakai apa di situ ya, macam-macam sedekahnya. Ya, dibawa ke satu tempat. Di situ kita berharap mendapat balasan imbalan yang paling nggak setimpal atau yang lebih baik. Itu namanya bukan sedekah, itu sudah hilang nilai sedekahnya, nggak hasil maulidnya. Yang hasil ya kerukunannya tok itu. Kerukunannya tok. Ya. Makanya di berbagai daerah, di berbagai tempat itu macam-macam cara mensikapinya. Apalagi kalau sampai terjadi perang saudara. Itu gara-gara maulidan perang saudara. Itu malah enggak boleh itu malahan. Ya bukan lagi apa itu sedekah. Ya nggak hasil apa-apa itu. Ya. Jadi berangkatnya sedekah tadi. Jadi kita bawa apa saja itu niatnya sedekah. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Loh kalau sudah begitu nilainya ibadah. Bahkan katanya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu paling agung-agungnya ibadah. Loh gitu. Termasuk paling agung-agungnya ibadah. Loh gitu. Kalau tidak seperti itu, kita bawa ke situ, tapi niat kita untuk mencari imbalan dan lain sebagainya, maka hilang nilai ibadahnya, tinggal nilai kerukunannya. Bagaimana seandainya nggak usah kita melok kumpul, wis kita sedekahkan ke tetangga wis, ya bapak cukup nilai ibadahnya. Tapi kebiasaan itu, adat yang ada di sekitar sampean, kalau sampean tidak ikuti, sampean dikucilkan oleh tetangga, nggak direken. Lah ini harus dua-duanya.
Ya, berangkatnya kita ke musola bawa asahan, kita niati sedekah, terus di situ ya tetap kita ikhlaskan sudah. Ada imbalannya nggak ada imbalannya, tetap kita konsisten, itu sedekah kita. Namanya sedekah, imbalannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara dikontani ngono gitu ya sampean trimo. Loh, kalau sudah begini kita bawa, karena sekarang itu kebiasaannya itu macam-macam. Ada yang harus disamakan, bak semua. Harus bak siji kudu bak kabeh. Wajan semua ya. Bahkan ada yang almari dan lain sebagainya itu ya. Ya. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai nilai ibadahnya ini hilang. Kalau nilai ibadahnya ini hilang, ya kita dikatakan percuma, ya nggak percuma, tapi kerukunannya ada. Tapi buat apa menunggu maulid? Gitu. Ya tukaran, ditukar gitu saja kan. Ayo arisan biasa, nggak usah ngenteni maulutan. Ya, lo gitu. Makanya waktu saya ngaji, bagaimana Pak kalau itu dikasih nomor? Ya nggak apa-apa dikasih nomor. Itu cuma cara kita agar tidak rebutan, nggak apa-apa. Tapi caranya jangan ditaruh di situ. Nomornya dikasih sampean, terus buahnya taruh situ dinomori. Itu mengakibatkan sampean nggak khusyuk. Ya Nabi begini, salah. Dicocok nomornya begini, telulas. Begini kono lu gini ya. Lo ini. Kalau dikasih nomor, sengitkan dulu ini. Atau ini dikasih nomor, tapi nomornya jangan dikasih orangnya dulu. Ya sudah. Paling enggak. Yang enak itu ya nggak ditaruh di depannya, ya. Kalau ditaruh di depannya nanti sudah dinomori gitu. Tapi nomornya yang satu tidak dikasihkan orangnya. Paling enggak kita batin nomor telulas iku api-api. Lo gitu. Lah ini lo garai. Ini. Niki. Niku maulid berbagai. Sekarang itu begitu kenal. Jadi lihat delok teko maulid asalnya itu baik. Loh, menjadi rancau itu seketika caranya tadi itu di saiki itu bahkan royoan teman-teman dan sebagainya itu ya itu sudah kacau, itu sudah wis ya. Makanya nilai sedekahnya ada, nilai kebiasaannya ada, adat lain, desa lain, tempat lain. Katakanlah RT sini dengan RT sana itu sekarang lain biasanya. Yang di sana panci, yang di sini lo itu malah diseragamkan. Ya apa diseragamkan? Gak apa-apa sedekah diseragam, asalkan ikhlas. Sudah itu toh. Saya salut dengan kalau kembali ke zaman semula. Dulu itu kan nggak begitu. Mau orang bawa seikhlasnya, ya kan gitu ya. Itu memang sedekah memang itu. Lu sekarang sudah diatur sedemikian rupa. Jangan lupa nilai ibadahnya harus dipertahankan. Ya apa? Ya kita tetap niatnya sedekah, ikhlas dan lain sebagainya, itu sudah. Jangan sampai bawa di situ ya. Lah begitu ada imbalannya, lah ini dalam hati atau bahkan diucapkan. Nggone api-api oleh kayak ngene. Adik naudzubillah, ada yang sampai keluar kata-kata kotornya. Lah ini ya apa ini? Lah ini yang tidak kita harapkan. Ini harus betul-betul kita manfaatkan ibadah yang paling besar ini. Kalau cuma kita kerukunan, ya gak usah ngenteni mulutan, ya kumpulan RT ngono ae wis, arisan lemari lah ngono padha. Oh, itu. Ya. Begini ya. Kalau kita pikir-pikir, ya apa sih manfaatnya sekarang jor-joran buah itu ya. Ya. Enggak ada manfaatnya. Katakanlah satu bak. Bodoh satu bak semua kan bawahnya, sehingga digeser gitu ya nggak apa-apa, syukur nilainya tadi tetap nggak ada arti apa-apa, ya dapatnya itu ya sudah diterima, nggak usah dilihat wes ya dia ya udah ya. Cuma yang kita pikirkan, kita satu keluarga 3 orang ya dapatnya satu bak, ayo coba pikir itu mau dibuat apa ini. Buah yang satu bak loh, satu bak penuh melunjung itu ya. Ya,
Saya itu waktu mulutan kemarin tuh diundang ke Kampung Baru itu ya. Itu priok yang besar itu, priok putih itu besar itu. Oh, penuh itu buahnya. Ya apa itu? Bingung sih ngateni mangan itu ya, bingung. Ada dikena tonggo-tonggo itu pada tuh ini. Lah ini. Loh itu. Ini sulit untuk mengembalikan, semula itu sulit, ini sudah menjadi ya apa ya, campur baur. Kita saja yang ngaji ini kita ilmuni sendiri. Ya, mungkin barangkali ini bisa nanti buat ilmu melewat pengajian ini. Jadi nilainya maulid yang seperti kita laksanakan bersama itu, satu, ada nilai ibadahnya, dua, ada nilai kebiasaan atau kerukunannya. Kalau bisa kedua-duanya kita capek, kita raih. Ya apa? Ya tetap kita ikuti. Kita bawa ke musola, mari. Kita bawa ke kumpul ke RT, monggo. Ya. Tapi tetap niat kita sedekah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara nanti ada imbalan, kita tetap kita terima. Ya nggak apa-apa, kita tidak mengharapkan itu. Imbalan kita nanti di akhirat, gitu. Lah kalau cuma kita mengharapkan imbalan saja, datangnya itu, ya hasilnya ya itu hasilnya. Ya, malah hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya, tujuannya di api-api, engkau oleh cek roto api. Lah akhirnya nggak sesuai dengan harapan, yang muncul kecewa. Ya, ya untung kalau tidak sampai omongan keluar, omongan yang tidak. Ya, ini sampai kadang-kadang hasilnya dilempar dan sebagainya. Lah ini tidak kita harapkan. Makanya sekali lagi barangkali ini sedikit ilmu ini dibuat bahan untuk kita mengelmoni cara kita bermaulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya kita bisa hasil memperingati maulid Nabi yang nilainya ibadah yang paling besar tadi itu, satu, sedekah. Wis talah sedekah apa saja sampean wis. Atau kalau memang sampean mamang ya, wis tak gawe iku gak ikhlas, tak sedekah dhewe iki mburi. Ya. Di samping sampean membawa ke tempat-tempat musola atau yang lain, dan kita sedekah sendiri. Ya. Kita dum-dum apalah ke tetangga itu. Tapi nggak usah dia ucapkan, "Oh, iki maulutan aku, yo ki langgar yo aku yo ngasa yo iki yo ngas padha ae wis." Lho aja ngono wis, gak usah begitu. Ya tetap kita, ya itu nilainya ada sendiri nanti. Perkara sing kene iku rawan apa? Rawan gak ikhlas. Rawan gak ikhlas kan itu. Yang kita kumpulkan kan rawan gak ikhlas. Loh yang ikhlas itu justru ya diam-diam kita ngasih. Niatnya sedekah dalam rangka maulid Nabi, hasil. Itu. Loh, makanya tadi saya sampaikan, loh lek ngono enak ngono iku. Iya, enak ngono, tapi kerukunannya sampean ke tetangga ya apa? Lek sampean ngene tok ya, baru sampean dumno dhewe. Terus semua wong kumpul ke tempat perkumpulan, ke musola, ke RT. Sampean gak malu kumpul lagi. Ya apa ini nanti ya? Akibat ke kita. Nah, satu-satunya jalan ya seperti tadi itu. Kalau kita memang ya bisanya ya itu, ya kita bawa ke situ, tetap kita niatkan sedekah dalam rangka maulid Nabi. Perkara kuno dikei nomor, gak dikei nomor ya sudah, monggo wis. Perkara kita dapat kembalian atau nggak dapat kembalian, wong niat sedekah, ndek ndi ono sedekah jauh balen niku. Sampean sedekah ke masjid 100.000 itu, maksud jauh balen di balen, nggak bisa itu nanti ya. Nah itu makanya sekali lagi, jadi caranya satu dengan bersedekah, atau kalau tidak ya baca Quran. Uang nggak punya, maulid Nabi, hari maulid Nabi, malam Selasa ya kita baca Quran di rumah. Wis menunggu di omah wis, cuma metu ya. Baca Quran, niatnya maulid Nabi. Atau baca tibaan dhewe sak keluarga ya. Ate diasa apa sing ate diasa ya. Ya. Jadi tibaan dhewe ya, yang ya hasil, cuma nilai tadi itu sekali lagi ada nilai kerukunan kebersamaan tadi itu. Kalau tidak begitu kita hidup di daerah atau di kampung, mau bersama siapa kita? Loh lek anak gitu loh. Makanya mumpung ini lek cuma iso kumpul-kumpul masih gak mulutan iso ya. Bisa. Lah kenapa harus menunggu mulutan kalau itu? Makanya jangan sampai kalah nilai ibadahnya ini.
sekali lagi tetap kita ikuti apa yang asalkan tidak melanggar. Sampai ono undian nggak boleh, ono undian ya. Ono undian bareng nggak boleh ya. Harus sesuai, paling enggak ya dinomori nggak apa-apa dinomori, cuma menertibkan kan itu. Kalau nggak dinomori ya nggak tertib, guruk gitu ya. Dinomori ya, saran saya kalau dinomori ya sudah, yang bagus itu itunya jangan ditaruh di situ, disisihkan dulu, baru nanti selesai dikeluarkan agar apa ya, tidak mengganggu kekhusyuan dalam kita membaca Maulid Nabi. Kalau ada di depan, sekali lagi seperti tadi itu, kita punya nomor, atau paling enggak tak punya, enggak dikasih dulu sampean. Tapi di situ sudah ada nomornya, terus ketok. Ya dilihat lah, ya apalagi ada nomornya ya. Telulas begini ya Nabi, lo gini ya. Waduh rek pentah gedang, lo gitu. Lo iya pasti itu. Lo iya kan gitu. Iya pasti. Nggih. Waduh, tepat rek aku nggawa api. Lah dari situ sudah hilang wis. Hilang sudah sampean. Iya, oleh kru lo hilang nilai ibadahnya tadi itu. Nggih, ibadahnya hilang. Lah ini. Waduh, lah itu. Lo lek kene gak dikek dhisik nomere, situ ada sudah. Ya kita lihat nomor mandar tak nomor 13 api-api rupanya nomor 13. Lagi itu mandar ini nanti ya. Ini. Yang lebih baik ya itu disisihkan. Enggak dilihatkan, enak wis. Loh kalau dulu kan enggak, yus opanane itu yang kita makan lah itu. Ya, kalau bisa dikembalikan ke zaman dulu. Dulu enggak ada mubadzir, sekarang itu banyak mubadzirnya itu ya. Iya. Malah di daerah saya itu nasi tidak direken, yang rebut buahnya itu. Iya sekarang ya. Nah, makanya sekali lagi itu mungkin diantara ilmunya kita dalam bermaulid Nabi seperti yang sudah kita laksanakan bukan bertahun-tahun, beberapa tahun ini sudah mulai dulu. Cuma caranya saja menggeser sampai sekarang seperti itu. Mungkin lambat laun mobil mungkin itu dibuat kayak. Iya mulutan mobil dibuat. Lah apa gunanya? Ya nggak apa-apa, sedekah mobil kan nggak apa-apa. Iya. Tapi masalahnya, yo jangan ngenteni mulutan po, ya. Biar nggak campur ya. Nah makanya itu kebiasaan yang bisa menggeser nilai ibadah di dalam kita bermaulid Nabi Muhammad SAW. Itu sedikit yang perlu kami sampaikan untuk bekal kita bermaulid Nabi yang sebentar lagi akan tiba. Wonten sing tangget ta.